Pancasila bukan hanya dasar negara, ia adalah arah moral yang menuntun cara kita hidup bersama sebagai bangsa Indonesia di tengah perubahan zaman yang terus bergerak cepat. Dari ruang kelas sampai ruang publik, nilai-nilainya tetap relevan karena membantu kita menjaga kemanusiaan, persatuan, dan tanggung jawab bersama. Melalui video ini, kita merangkum bagaimana nilai-nilai Pancasila dipahami, diwariskan, dan dibudayakan untuk membangun karakter bangsa. Pancasila terdiri dari 5 sila yang saling berkaitan. Kelimanya bukan daftar yang berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan nilai yang membentuk pandangan hidup bangsa. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan bahwa kehidupan berbangsa perlu dibangun di atas keimanan, kebebasan beribadah, dan sikap saling menghormati antar pemeluk agama. Artinya keyakinan tidak berhenti pada urusan pribadi. Nilai ini mendorong kita menghadirkan kejujuran, tanggung jawab, dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menegaskan bahwa setiap orang memiliki martabat yang harus dihargai tanpa membedakan suku, agama, latar belakang, atau kondisi sosial. Dalam praktiknya, sila ini tampak saat kita menolak perundungan, menghargai hak orang lain, dan memilih sikap yang adil serta berempati. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, mengingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah. Justru dari perbedaan itulah identitas kebangsaan kita dibangun. Persatuan berarti menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan, sambil tetap menjaga budaya lokal dan rasa saling memiliki sebagai sesama warga Indonesia. Sila keempat berbicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Intinya, keputusan bersama ditempuh lewat dialog yang matang, bukan paksaan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengarahkan negara dan masyarakat untuk menciptakan kesempatan yang lebih merata, perlindungan yang adil, dan kesejahteraan yang dapat dirasakan bersama. Jadi, kelima sila Pancasila menuntun kita untuk beriman, menghargai sesama, menjaga persatuan, bermusyawarah dengan bijak, dan memperjuangkan keadilan sosial dalam tindakan nyata. Memahami Pancasila penting karena nilai-nilainya menjadi pegangan saat masyarakat menghadapi perbedaan pandangan, kepentingan, dan latar belakang. Tanpa pemahaman yang kuat, perbedaan mudah berubah menjadi kecurigaan. Dengan Pancasila, perbedaan bisa diarahkan menjadi kerjasama. Nilai-nilai Pancasila juga membentuk generasi yang berintegritas. Anak muda tidak hanya cerdas, tetapi juga tahu mana yang benar dan bertanggung jawab atas pilihannya. Ketika kejujuran, kepedulian, dan disiplin ditanamkan sejak dini, karakter bangsa tumbuh dari kebiasaan sehari-hari, bukan sekadar slogan. Pemahaman Pancasila juga membantu mencegah radikalisme dan intoleransi, karena masyarakat belajar melihat sesama warga sebagai bagian dari bangsa yang sama. Saat ruang publik diisi sikap saling menghormati, ajakan yang memecah belah akan lebih mudah dikenali dan ditolak bersama. Selain itu, Pancasila memperkuat demokrasi karena mengajarkan musyawarah, penghargaan terhadap suara rakyat, dan tanggung jawab dalam menggunakan kebebasan. Pembudayaan nilai Pancasila perlu dimulai dari ruang belajar, tetapi tidak boleh berhenti di dalam kelas. Di sekolah dan universitas, Pancasila perlu diajarkan secara kontekstual, bukan hanya dihafal tetapi dikaitkan dengan persoalan nyata yang dihadapi peserta didik. Diskusi, studi kasus, proyek sosial, dan kerja kelompok bisa membuat nilai seperti gotong royong, keadilan, dan tanggung jawab terasa lebih hidup. Selain pendidikan formal, kegiatan budaya dan seni juga menjadi sarana penting untuk mewariskan nilai kebangsaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui pertunjukan, tradisi lokal, karya kreatif, dan perayaan kebinekaan, masyarakat belajar bahwa identitas Indonesia tumbuh dari penghormatan pada warisan bersama. Komunitas dan lembaga pemerintahan juga perlu aktif lewat pelatihan, sosialisasi, serta forum dialog yang melibatkan warga secara langsung. Ketika nilai Pancasila dibahas dalam kegiatan RT, organisasi pemuda, kampus, dan pelayanan publik, masyarakat melihat bahwa nilainya benar-benar bekerja dalam kehidupan nyata. Di era sekarang, media dan teknologi juga bisa menjadi jembatan yang kuat untuk menyebarkan pesan positif kepada masyarakat luas. Upaya membudayakan Pancasila hari ini menghadapi tantangan yang berbeda dibanding masa lalu, karena kehidupan sosial kini sangat dipengaruhi arus global dan teknologi digital.
Informasi bergerak sangat cepat. Dalam hitungan detik, gagasan yang membangun maupun yang menyesatkan bisa tersebar luas tanpa sempat disaring dengan baik. Di kalangan generasi muda, tantangannya sering bukan penolakan terhadap Pancasila, melainkan pemahaman yang masih dangkal dan belum terhubung dengan pengalaman hidup mereka. Budaya luar juga membawa banyak hal positif, namun jika diterima tanpa sikap kritis, sebagian pengaruhnya bisa mendorong individualisme, konsumtivisme, atau sikap yang menjauh dari nilai kebersamaan. Konten digital sering menyederhanakan persoalan menjadi potongan singkat. Akibatnya, nilai luhur mudah kalah oleh sensasi, emosi sesaat, dan polarisasi. Tantangan lain muncul dari perbedaan persepsi antar generasi. Cara orang tua, guru, dan anak muda memahami nasionalisme atau kebebasan tidak selalu sama. Di saat yang sama, berkurangnya interaksi tatap muka membuat ruang untuk teladan, dialog mendalam, dan pembiasaan nilai menjadi semakin sempit. Karena itu, tantangan terbesar bukan sekadar mempertahankan hafalan tentang Pancasila, tetapi menjaga agar nilainya tetap hidup dalam cara kita berpikir, berkomunikasi, dan bertindak. Langkah pertama adalah memperkuat kurikulum Pancasila agar lebih kontekstual, interaktif, dan dekat dengan realitas yang dihadapi peserta didik saat ini. Pembelajaran perlu mengajak siswa berdiskusi, menganalisis kasus, dan berlatih mengambil keputusan yang mencerminkan nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Media juga harus dipakai sebagai ruang penyebaran teladan. Konten positif, cerita inspiratif, dan kampanye digital yang sehat bisa memperluas jangkauan pendidikan nilai. Peran keluarga tidak kalah penting, karena pembiasaan nilai paling awal justru lahir dari contoh sehari-hari di rumah. Masyarakat, sekolah, dan lingkungan sekitar perlu bergerak bersama agar anak dan remaja melihat pesan yang konsisten, bukan nilai yang saling bertentangan. Tokoh masyarakat dan tokoh agama juga berperan besar karena suara mereka sering menjadi rujukan moral dalam kehidupan publik. Di tingkat yang lebih luas, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas, media, dan dunia usaha. Kolaborasi ini perlu diarahkan untuk membangun ekosistem digital yang positif, termasuk pemanfaatan teknologi sebagai sarana edukasi nilai yang kreatif dan mudah diakses. Pada akhirnya, cinta tanah air perlu ditanamkan sejak dini bukan sebagai hafalan kosong, tetapi sebagai kebiasaan menghargai sesama dan menjaga Indonesia bersama. Pembudayaan dan pewarisan nilai-nilai Pancasila adalah tanggung jawab bersama. Dari keluarga, sekolah, masyarakat, hingga negara, semuanya ikut membentuk karakter bangsa. Jika nilai-nilai ini terus kita hidupkan, Indonesia dapat tumbuh sebagai bangsa yang adil, bersatu, toleran, dan bertanggung jawab terhadap masa depannya.